Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, terdapatlah seorang pengembara yang terbangun dari keadaan tidak sadar dan mendapati dirinya di tengah hutan. Dia tidak tahu di mana ia berada, dari mana dia berasal, siapa dia, dan untuk apa dia ada di hutan itu. Namun yang dia tahu adalah bahwa dia berada di sebuah hutan belantara, dikelilingi semak belukar lebat, pepohonan, binatang liar, dan tanpa ada seorang manusia pun untuk tempat bertanya. Di sekitar tempat dirinya terbangun, tidak dia temukan apapun yang dapat mengingatkan dirinya akan asal-usulnya dan kenapa dia ada di tempat itu. Seiring waktu berjalan, dia mencapai titik lelah untuk mencari siapa dirinya dan mengapa dia berada di tempat itu. Akhirnya, yang ia lakukan dalam keseharian hanyalah bertahan hidup tanpa tujuan dan arah yang pasti. Hingga suatu ketika datang seorang yang mengaku sebagai utusan Maharaja yang menerangkan jati dirinya melalui sebuah surat dari sang raja bahwa dia adalah seorang pangeran yang berasal dari suatu negeri, diutus ke tempat ini untuk mencari harta karun. Buktinya adalah secarik kertas kecil yang diselipkan di bajunya, berisi catatan tentang siapa dia dan misi apa yang dia bawa di hutan. Cerita pengembara di atas, jika dianalogikan dengan kehidupan kita sebagai manusia, ibarat pengembara yang hidup di hutan dunia. Seandainya saja tidak ada utusan yang membawa petunjuk, tentulah kita akan tersesat dan kebingungan dalam mengarungi hidup ini. Sebagaimana mereka yang tidak beriman, seperti kaum materialis, ateis, dan hedonis yang hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, bersyukurlah kita mendapatkan petunjuk dari utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kabar gembira, memberi peringatan, dan menerangkan hakikat pencipta kita di dunia. Bersama beliau diturunkanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bahkan orang-orang yang tidak mempunyai petunjuk hidup atau pedoman hidup itu bagaikan orang yang berjalan di tengah kegelapan, tidak tahu arah tujuan. Jikalau ada sesuatu bakalan tersandung, bahkan jikalau ada jurang pasti dia akan masuk jurang. Serta orang-orang yang ditimpa kegelapan, hidupnya tidak akan bahagia dikarenakan jarak pandang yang sempit dan kecil. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkam bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat tersebut mendorong manusia, terutama orang-orang yang beriman, agar menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara, sehingga siapapun yang tidak menjadikannya sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara, maka manusia dianggap tidak beriman. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran sesungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan alam semesta Maha mengetahui terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa. Bukankah para ahli teknologi yang membuat barang-barang canggih seperti pesawat terbang, mobil, komputer, handphone, dan barang-barang elektronik lainnya selalu memberikan buku petunjuk penggunaan atau pemakaian kepada para pemiliknya? Apa tujuan produsen atau para ahli tersebut menerbitkan buku tersebut? Jawabannya bahwa tanpa menggunakan buku petunjuk tersebut, dikhawatirkan
barang-barang yang digunakan akan cepat rusak. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kitab sucinya, yaitu Al-Quran, agar manusia terbebas dari kerusakan, baik yang bersifat kerusakan lahir maupun kerusakan batin. Namun demikian, masih banyak orang yang mengaku beriman yang belum menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Banyaknya pelanggaran terhadap hukum Islam seperti pencurian, perampokan, korupsi, perzinahan, dan kemaksiatan lainnya merupakan bukti nyata dari hal-hal tersebut. Maka dari itu, marilah kita berpedoman dan menjadikan sumber-sumber hukum Islam menjadi petunjuk dalam hidup kita, supaya hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.